Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang senyawa hidrokarbon. Ini kita pelajari di kelas 11 di semester 1. Dari namanya sudah kita ketahui ya, hidrokarbon berarti nanti kita akan membahas seluruh senyawa yang ada hidrogennya dan ada karbonnya. Namanya hidrokarbon. Nah, target pembelajaran dari materi ini, yang pertama nanti siswa bisa menjelaskan kekhasan senyawa karbon. Jadi senyawa hidrokarbon ini punya ciri khas yang berbeda dengan senyawa yang lain. Yang kedua, siswa dapat mengelompokkan senyawa hidrokarbon juga turunannya. Jadi nanti ada senyawa hidrokarbon, jenis-jenisnya dan turunannya. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan kegunaan dan aplikasi senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan manusia, baik dalam industri maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah perbedaan senyawa hidrokarbon organik dengan senyawa anorganik. Senyawa hidrokarbon membentuk ikatan kovalen. Apa itu ikatan kovalen? Mestinya sudah kita pelajari di kelas 10. Di kelas 10 sudah dibahas jenis-jenis ikatan ion dan ikatan kovalen. Kovalen ada berapa macamnya dari sisi polaritas atau dari sisi rangkapnya, ini sudah dibahas di kelas 10. Kemudian senyawa karbon dapat membentuk rantai karbon. Senyawa karbon adalah senyawa non-elektrolit, reaksi berlangsung lambat, titik didih dan titik lebur rendah, larut dalam pelarut organik. Ini adalah senyawa anorganik, membentuk ikatan ion. Jadi yang karbon adalah ikatan kovalen, sedangkan yang anorganik adalah ikatan ion. Ini perbedaannya, nanti bisa dibaca lebih detail tentang perbedaan senyawa karbon organik dan anorganik. Berikutnya tentang kekhasan atom karbon. Atom C memiliki 4 elektron valensi. Nah, ini juga harus dibuka kembali bukunya. Apa itu elektron valensi ya? Di kelas 10 sudah kita lewati. Atom C memiliki nomor atom 6, sehingga dia memiliki 4 elektron valensi. Konfigurasinya kulit pertama 2 elektron, kulit kedua 4 elektron. Ini kekhasan atom C, dia memiliki 4 elektron valensi. Yang kedua, atom C bisa membentuk ikatan kovalen tunggal, rangkap maupun rangkap 3. Nah, ini adalah khas dari atom C. Yang ketiga, atom C dapat membentuk ikatan dengan atom C lain, membentuk rantai karbon yang terbuka, tertutup atau bercabang. Nanti C ini bisa bergandengan ikatan dengan C, dan seterusnya. Bisa membentuk rantai terbuka, lurus, atau rantai tertutup, atau rantai yang bercabang. Nanti akan disinggung di materi berikutnya. Nah, ini adalah gambaran dari kekhasan atom C yang memiliki 4. Nah, ini ya, 4 elektron valensi. Ini adalah contoh dari molekul metana, CH4. Nah, ini C punya elektron 4 yang berikatan dengan H, hanya ada 4 juga. Nah, berikutnya ini contohnya rantai terbuka. C bergandengan C ya, rantai terbuka. Kalau C bergandengan C sehingga membentuk siklus atau berputar, ini namanya rantai tertutup. Berikutnya ini adalah hidrokarbon. Nah, ini ada 5 jenis pembagian tentang senyawa hidrokarbon. Yang pertama alkana. Alkana rumus umumnya ini CnH2n plus 2. Jadi misalkan nanti C-nya 4, maka hanya 10. Kenapa hanya 10? Karena 2 kali 4 ditambah 2. Ini rumus umum alkana. Kalau C-nya 5, berarti hanya 12. 5 dikali 2 ditambah 2. Alkena ini adalah senyawa hidrokarbon rangkap 2. Rumus umumnya CnH2n. Misalkan C-nya 5 berarti hanya 10. Kenapa 10? Karena 2 kali 5. Nah, yang ketiga alkuna. Alkuna rangkap 3. Ikatan C yang memiliki salah satu atau lebih memiliki memiliki ikatan rangkap 3. Rumus umumnya CnH2n-2. Kalau C-nya misalkan 5 berarti hanya 8. Kenapa 8? 2 kali 5 dikurangi 2. Yang keempat sikloalkana.
Nah, sikloalkana ini adalah alkana yang membentuk rantai siklik atau rantai berputar. Rumus umumnya CnH2n+1. Nah, sedangkan yang terakhir senyawa hidrokarbon aromatik rumusnya CnHn. Kalau C-nya 10 berarti hanya 10, C-nya 5 hanya 5, C-nya 4 hanya 4 dan seterusnya. Ini adalah jenis-jenis dari senyawa hidrokarbon. Nah, berikutnya kita bahas senyawa alkana. Jadi yang di sini kita hanya bahas 1 sampai 10, jumlah C-nya atau jumlah N-nya 1 sampai 10. Nanti di jenjang berikutnya kita belajar C sampai 100 sampai 200 ada. Yang di SMA ini kita hanya belajar 1 sampai 10. Nah, ini harus hafal namanya metana, etana, propana, butana dan seterusnya. Kalau C-nya 1 namanya metana, C-nya 2 namanya etana, T-nya 7 namanya heptana dan seterusnya. Nah, ini rumus molekulnya. Karena tadi rumusnya CnH2n+2, maka ini jadinya. Kalau C-nya 9 berarti hanya 20. Kenapa 20? Karena 9 kali 2 ditambah 2. Dan seterusnya. C-nya 10 berarti hanya 22. Nah, ini ada data nama senyawa alkana yang harus dihafalkan. Nanti kalau ini menjadi senyawa alkena, maka namanya akan berubah menjadi yang awalnya ana menjadi ena. Jadi C-nya 1 namanya metena, etena, propena, butena dan seterusnya sampai dikena. Kalau senyawanya alkuna, maka atau rangkap 3, maka ananya diganti una ya, metuna, etuna, propuna dan seterusnya sampai dekuna. Itu adalah senyawa alkana rangkap 1, alkena rangkap 2, alkuna rangkap 3. Nah, ini contoh bagaimana memberi nama senyawa alkana. Yang pertama, tentukan rantai karbon berurutan dari yang terpanjang dalam satu molekul. Nah, nanti dicari rantai yang terpanjang yang mana, itu yang kita pilih sebagai rantai utama. Kemudian yang kedua, isomer bercabang. Diberi nama sebagai turunan rantai lurus. Alkana ini disebut gugus alkil. Jadi yang cabang-cabang namanya alkil. Kenapa alkil? Karena hanya hilang 1, sehingga rumusnya menjadi CnH2n+1. CnH2n+1. Kalau alkana CnH2n+2. Nah, namanya jadinya alkil. Alkana jadi alkil. Berarti nanti metana, etana, propana jadi metil, etil, propil, butil dan seterusnya sampai dekana akan berubah menjadi dekil kalau menjadi cabang. Nah, ini rumus strukturnya alkil ya, sama dengan metana tadi. Metil, etil, propil, butil, pentil dan seterusnya sampai dekil. Dekana C-nya 10 jadi dekil. Nah, ini contohnya. Nah, ini rantai terpanjang kita hitung jumlah C-nya 1, 2, 3, 4, 5 berarti namanya pentana. Kenapa pentana? Karena jumlah C-nya sebanyak 5. Di nomor 2 ada cabang. Cabang CH3 namanya metil. Metana hanya hilang 1 jadi metil, karena cabangnya ada di nomor 2 namanya jadi 2 metil pentana. Yes, bisa dipahami? Nah, nanti bisa dicari contoh-contoh senyawa hidrokarbon yang lain. Nanti kita bisa diskusikan di pertemuan berikutnya atau bisa langsung tanya di kolom komentar. Nah, berikutnya kita akan bahas penerapan dari senyawa hidrokarbon. Minyak bumi adalah senyawa hidrokarbon. Kenapa minyak bumi hidrokarbon? Karena struktur senyawanya terdiri dari C dan H atau karbon dan hidrogen. Yang pertama alkana, ini menjadi fraksi terbesar dalam minyak. Kemudian sikloalkana, kemudian senyawa aromatik. Nah, ini adalah kandungan yang ada di minyak bumi. Nah, penyulingan minyak mentah terbagi menjadi 3 nanti. Light destilasi light, kemudian intermediate sama heavy. Ya. Light destilasi terdiri dari bensin, nafta, kerosin. Bensin sudah tahu ya, ini bahan bakar kendaraan bermotor. Nafta nanti bisa jadi bahan baku kapur barus. Kerosin adalah bahan untuk minyak tanah. Ya. Nah, kemudian intermediate destilat ini adalah minyak gas atau bahan bakar diesel. Nah, sebagai bahan bakar transportasi untuk truk berat, kereta api, kapal kecil dan peralatan pertanian. Ya. Solar itu termasuk intermediate distillate.
Kemudian yang ketiga adalah heavy distillate. Ini ada komponen yang berat molekulnya paling tinggi, sehingga destilasinya menjadi yang terakhir dia menguap. Nah, contohnya lilin dan sebagainya. Nah, dari destilasi tadi akan muncul residu yang dimana ini tidak bisa didestilasi atau dia menjadi bahan yang titik didihnya paling tinggi, sehingga tertinggal dalam proses destilasi. Contohnya adalah aspal. Ya, aspal untuk jalan raya itu adalah residu atau sisa bahan bakar minyak dan petrolatum. Ketika minyak dan petrolatum berhasil didestilasi, maka residu akhirnya berupa aspal. Nah, ini contohnya hasil destilasi minyak bumi. Ini ada banyak atom karbonnya, ya, karena kita bicara hidrokarbon, fokusnya ke jumlah karbon. Nah, bensin ini jumlah karbonnya 5-10, minyak tanah 11-12 dan seterusnya. Nah, ini bisa dipelajari detail, nanti bisa dibaca, dicari referensi lagi. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti kalau ada materi lebih lanjut akan saya sampaikan di video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.